Dasar-dasar penetapan tujuan untuk peningkatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, untuk melakukan peningkatan diri, perbaikan diri atau pengembangan diri, kita perlu untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan peningkatan diri atau perbaikan diri itu kita perlukan untuk menjadi panduan arah atas usaha-usaha peningkatan diri yang akan kita lakukan. Menetapkan tujuan itu akan membuat usaha perbaikan diri menjadi lebih mudah diucapkan dan lebih mudah dilakukan. Nah kawan-kawan, pada video ini satu langkah baru akan memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penetapan tujuan. Silakan disimak ya. Dasar-dasar menetapkan tujuan adalah rahasia umum yang diketahui oleh para atlet kaliber atas, pengusaha dan pebisnis wanita yang sukses, dan semua jenis orang yang berprestasi di semua bidang yang berbeda. Dasar-dasar menetapkan tujuan memberi kita motivasi dan fokus jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan-tujuan ini membantu kita menetapkan fokus pada perolehan pengetahuan yang diperlukan dan membantu kita merencanakan dan mengatur sumber daya dan waktu kita sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang didefinisikan dengan jelas akan memungkinkan kita untuk mengukur kemajuan kita dan mencapai kepuasan pribadi setelah kita berhasil mencapai tujuan kita. Memetakan kemajuan kita juga akan memungkinkan kita untuk benar-benar melihat tahap-tahap penyelesaian yang mengarah pada realisasi aktual dari tujuan kita. Hal ini akan menghilangkan perasaan bahwa kita akan mengalami kesibukan yang panjang dan sia-sia untuk mencapai sasaran kita. Kepercayaan diri dan tingkat kompetensi kita juga akan meningkat karena kita akan lebih sadar akan kemampuan kita saat kita menyelesaikan atau mencapai tujuan kita. Dasar-dasar penetapan tujuan akan membantu memutuskan apa yang benar-benar ingin kita lakukan dengan kehidupan pribadi kita dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang apa yang kita butuhkan untuk mencapainya. Kemudian kita harus memecah tujuan menjadi target yang lebih kecil dan dapat dikelola yang harus kita selesaikan dalam perjalanan kita untuk mencapai target seumur hidup kita. Setelah kita memiliki daftar itu, jangan buang waktu dalam menangani tujuan kita. Cara yang baik untuk memiliki daftar yang dapat dikelola adalah dengan memiliki serangkaian tujuan harian dan mingguan. Dengan melakukan ini, kita akan selalu berada dalam posisi menuju tujuan rencana hidup kita. Setiap hari akan memberi kita kesempatan untuk memenuhi tujuan tertentu yang memberi kita perasaan pencapaian. Berikut adalah beberapa petunjuk yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan dan mencapainya. Sikap memainkan peran yang sangat besar dalam menetapkan dan mencapai tujuan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri apakah ada bagian dari diri kita atau pikiran kita yang menahan kita untuk menyelesaikan tujuan kita yang paling sederhana? Jika ada bagian dari perilaku kita yang menjadi penghalang atau membuat rencana kita berantakan? Jika kita memang memiliki masalah di area-area ini, maka hal yang harus segera dilakukan adalah mengatasi masalah ini. Solusinya mungkin termasuk kunjungan ke dokter atau psikiater untuk mengendalikan emosi kita. Karir dibuat dengan praktik manajemen waktu yang baik. Gagal dalam karir sering dikaitkan dengan manajemen waktu yang buruk. Karir membutuhkan banyak hal dari seorang individu yang seringkali menjadikan karir sebagai kehidupan individu tersebut. Rencanakan seberapa jauh kita ingin masuk ke dalam karir kita. Pendidikan adalah kunci dalam mencapai tujuan kita. Jika tujuan kita mengharuskan kita untuk memiliki jenis gelar tertentu atau membutuhkan spesialisasi tertentu atau menuntut keterampilan tertentu untuk dikembangkan, buatlah rencana untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Keluarga kita tidak boleh ditinggalkan dari rencana kita. Jika kita baru memulai, maka kita harus memutuskan apakah kita ingin menjadi orang tua atau kapan kita ingin menjadi orang tua. Kita juga harus tahu apakah kita benar-benar akan menjadi orang tua yang baik dan seberapa baik kita akan berhubungan dengan anggota keluarga besar. Situasi keuangan pribadi juga memainkan peran utama dalam mencapai tujuan kita. Miliki tujuan yang realistis tentang berapa banyak yang benar-benar ingin kita hasilkan. Kita juga harus mampu membuat rencana atau tahapan yang akan kita gunakan untuk mencapai potensi penghasilan kita.
Individu yang berbakat secara fisik mungkin dapat mencapai tujuan yang berhubungan dengan olahraga seperti berada di Asosiasi Bola Basket Nasional atau Liga Sepak Bola Nasional. Menentukan kemampuan fisik kita harus menjadi salah satu prioritas kita. Namun, keterbatasan fisik dapat ditaklukkan dengan perencanaan yang tepat. Seperti kata pepatah, semua bekerja dan tidak bermain membuat seseorang menjadi anak yang membosankan, atau sesuatu yang berlaku untuk itu. Semuanya benar sampai ke huruf terakhir. Memberi diri kita sedikit kesenangan harus dimasukkan ke dalam rencana kita. Untuk mulai mencapai tujuan seumur hidup kita, tetapkan rencana seperempat abad, lalu uraikan menjadi rencana 5 tahun, kemudian uraikan lagi menjadi rencana 1 tahun, lalu rencana 6 bulan, kemudian rencana bulanan, lalu mingguan, lalu harian. Kemudian buatlah daftar hal yang harus dilakukan untuk hari itu. Selalu tinjau kembali rencana kita dan persiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah kawan-kawan semua, itulah dasar-dasar dari penetapan tujuan yang akan membantu kita untuk menetapkan tujuan peningkatan diri, perbaikan diri atau pengembangan diri kita. Dasar-dasar penetapan tujuan itu seharusnya akan tidak terlalu sulit setelah kita terbiasa dengannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.